Kita seringkali gagal fokus dalam membaca firman Tuhan. Akhirnya yang nilai menurut Allah nggak nilai bagi kita. Yang nilai menurut dunia nilai bagi kita. Yang serius menurut Allah nggak serius di mata kita. Yang serius menurut dunia serius bagi kita. Akhirnya kita kayak ikut Yesus padahal kagak. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum akan kasih sayang-Mu kepada kami, Tuhan. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Tentu semuanya ada tujuan, supaya hidup kami benar, takut akan Tuhan, dan hidup jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk itulah kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya Kau dapatkan kami percaya kepada Engkau persis seperti yang Kau pikirkan. Supaya kami berkenan di mata-Mu, Tuhan. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan, lembutkan hati kami. Kami siap, karena firman Tuhan bukan saja untuk mengajar, tetapi juga menunjukkan kesalahan. Kami siap, Tuhan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Tanamkan kepada setiap kami, Tuhan, mujizat yang tertinggi dalam kalangan orang percaya adalah Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Tema kita hari ini kebahagiaan terbesar. Ulangi, apa tema kita? Kenapa penting tema ini? Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan hidup ini adalah supaya bahagia. Ini penting sekali. Sayangnya mayoritas orang Kristen, sedihnya tidak sedikit pelayan-pelayan gereja nggak ngerti arti bahagia yang sesungguhnya. Akhirnya keliru. Dan ini tidak sedikit Bapak Ibu. Yuk kita buka Alkitab kita, Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Saya ajak kita membacanya bergantian. Mulai ayat 1 kita sama-sama baca dengan cermat, teliti, fokus. Kemudian ayat 2 saya baca untuk Bapak Ibu. Ayat 3 Bapak Ibu semua bersama-sama. Ayat 4 saya baca, terakhir ayat 5 pembacaan kita ini Bapak Ibu membacanya bersama-sama. Mulai dari ayat 1 kita bersama-sama di bawah judul perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Sama-sama 1, 2, ya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lanjut, saya yang baca. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu sekalian, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali gagal fokus dalam membaca firman Tuhan. Akhirnya yang nilai menurut Allah nggak nilai bagi kita. Yang nilai menurut dunia nilai bagi kita.
Yang serius menurut Allah gak serius di mata kita. Yang serius menurut dunia serius bagi kita. Akhirnya kita kayak ikut Yesus padahal kagak. Ini penting. Bapak Ibu catat baik-baik. Catat jangan lupa. Kanker gak serius. Ayolah. Anda musuhan dengan pasangan Anda gak berdamai sama menantu Anda gak suka dengan enso, tahu enso gak ya? Bukan soang, dengan ipar Anda, itu serius. Kalau Anda gak suka dengan menantu Anda, itu kanker gak serius. Ada apa Kristen ini? Lama-lama banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, digenapi benar-benar di gereja. Karena lebih banyak kita doa puasa, sakit sembuh, umur panjang daripada doa puasa untuk jadi pelaku firman. Kan susah. Ayo loh, saya rindu Anda benar-benar percaya kepada Yesus menurut Yesus. Ini penting. Bapak Ibu, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Catat dong baik-baik. Penjahat pun suka. Catat baik. Sesuatu yang disukai penjahat nggak ada istimewanya. Kesembuhan nggak ada istimewanya. Percayalah Anda. Ayolah. Itu nggak rela wajah Anda. Karena kebanyakan sekarang di gereja-gereja di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia, di mana-mana saya khotbah. Yang dikejar manusia bukan yang dikejar kita kejar apa yang Tuhan kehendaki kita kejar. Jujur Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Niat matilah. Lama-lama kita akhirnya gagal fokus. Jujur, kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan-jangan enggak kesel tapi ngamuk. Ayo dong. Mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Kalau kita dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Lama-lama menyesatkan, penekanan kesembuhan-kesembuhan menyesatkan. Tangkap dong. Karena Alkitab mengajarkan kesembuhan diarahkan kepada orang gak percaya supaya jembatan untuk percaya. Jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kesembuhan sama sekali gak syarat jadi masuk surga. Itu nggak rela wajah Anda. Jawab, ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, akhirnya meninggal, masuk surga. Ada nggak? Banyak. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam intiplah surga. Banyak. Sebaliknya, ada nggak orang sakit disembuhkan oleh Yesus Kristus, sembuh, mati masuk neraka? Ada enggak? Banyak. Ayo dong. Banyak, bukan sedikit, banyak. Makanya kuliah-kuliah terakhir Yesus berikan kepada murid-muridnya. Di depan murid-muridnya datang 10 orang sakit kusta. Itu pelajaran terakhir. Supaya ngerti ajaran Kristus bukan fokus kesembuhan. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Akhir zaman ini makin suka khotbah-khotbah mengenakkan telinga supaya tertarik diundang lagi. Gak usah. Khotbahlah kebenaran. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Jawab dong, berapa? Semua percaya. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena sembuh?
Karena sembuh? Enggak. Kalau Tuhan sukacita karena satu orang itu sembuh, yang 9 pun sembuh. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Itu masalahnya. Supaya diajarin Petrus dan kawan-kawan, kesembuhan bukan ciri utama pengajaran Yesus. Ayolah. 10 sembuh. 1 yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena bacaan kita hari ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pakai tanda seru, penegasan. Ini prinsip. Nggak ada Alkitab berkata, berbahagialah sakitnya sembuh. Nggak ada. Nggak ada. Baca bolak-balik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Kalau Anda sakit, didoakan sembuh. Anda yang sukacita, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Karena selera Allah mulia banget. Kesembuhan itu bukan selera Allah. Catat dong baik-baik. Makanya Tuhan gak sukacita dengan 10-nya sembuh. Gak Tuhan sukacita dengan 10 sembuh. Cuman 1. Karena Alkitab tegas, jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Katakan amin. Tepuk tangan. Ayolah. Ayolah. Ini penting sekali. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semua sembuh. 9 masuk neraka. Catat dong baik-baik. 1 banding berapa? 1 banding berapa? Enggak ekstrim tuh. Siumanlah. 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam intip lah. 9 masuk neraka. Karena kesembuhan gak ada unsur kekekalannya. Dosa diampuni, bertobat ada unsur kekekalannya. Tuhan meletakkan sukacitanya pada kekekalan. Saya bingung, ada orang lumpuh datang, didoakan sembuh. Puji Tuhan, dia berjalan, surga sorak-sorai. Siapa bilang? Mana pernah Tuhan meletakkan sukacita lumpuh berjalan? Mana pernah Tuhan letakkan sukacita buta celik? Mana pernah Tuhan letakkan sukacita mati bangkit? Enggak. Kenapa Bapak Ibu? Karena enggak ada unsur kekekalan di balik kesembuhan tanpa pertobatan. Kata dong, Bapak. Kalau ada ibu-ibu sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Umurnya berapa? Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Oleh biru-birunya sembuh. Sembuh dia. Begitu sembuh berarti batal enggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Enggak batal. Ditunda. Karena kesembuhan enggak ada unsur kekekalannya. Ayolah. Buka operator Markus 1 ayat 42. Supaya kita selaras dengan firman. Markus 1 ayat 42 operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Markus 1 ayat 42. Bisa dibuka? Markus 1 ayat 42. Bisa dibuka Markus 1 ayat 42. Yuk, ya ini dia. Sama-sama baca, sama-sama baca. 1, 2, ya. Saya berapa kali ngajar dosen teologi, ngajar pendeta-pendeta supaya ngerti pikiran Kristus. Baca Bapak Ibu, kata mana dalam ayat ini, kata mana representatif keterangan waktu? Kata mana? Lebih keras? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah.
Apa yang Tuhan mau sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Ayo dong. Seketika, gak repot-repot, gampang. Yang kedua, hai umatku, mujizat-mujizat seketika adalah mujizat terendah dari Tuhan Yesus. Catat dong baik-baik. Terendah. Ayolah. Yang berikutnya, hai umatku, semua mujizat seketika sifatnya sementara, tidak kekal. Catat dong baik-baik. Jawab, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus tidak? Bangkit enggak? Mati lagi enggak? Karena sementara. Mati lagi. Yang Anda kenal di Kalideres, itu Lazarus Simatupang, beda orangnya. Mati lagi. Laut dibelah Tuhan enggak, terbelah enggak? Berikutnya tetap terbelah atau gabung? Sementara. Itu sementara. Kalau bapak ibu kagum melihat mayat bangkit di rumah duka, kagum melihat laut terbelah, memang Anda belum kenal Tuhan Yesus. Atau Anda masih bayi rohani. Ibu-ibu lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan, hai istri tunduklah pada suami. Ada enggak? Ada enggak? Istri tunduk pada suami itu pelajaran seketika atau proses tahunan? Tumben jujur. Mana lebih mujizat? Istri tunduk pada suami atau mayat bangkit? Ayo dong, supaya jangan sesat kita ini. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah-khotbah yang murni. Kalau Anda lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, memang mental dukun Anda belum tuntas. Ayolah. Jangan ragu Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan sampaikan itu seketika. Gak ada unsur kekekalannya. Mati lagi nanti dia. Ini dia nyambung atau kurang? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Ayolah. Saya bingung mimbar gereja dipakai dengan nilai-nilai yang gak menghormati salib Kristus. Berimanlah. Yang gak punya mobil dapat mobil. Amin, tepuk tangan. Kenapa ini dikhotbahkan? Kenapa itu dikhotbahkan? Berimanlah, yang punya Avanza jadi Innova, yang Innova jadi Alphard. Kenapa enggak ke Gunung Kawi aja? Ada apa Kristen ini? Ayolah. Supaya kita jangan menghina salib Kristus. Makanya kembali Mazmur 32 ayat 1. Teliti. Mazmur 32 ayat 1. Tampilkan operator. Lihat kalimat pertama. Mazmur 32 ayat 1 pembacaan kita yang dari awal. Apa komputernya agak lemot atau gimana? Mazmur ya. Siapa yang Tuhan pakai menulis ini? Daud. Apakah Tuhan memakai seseorang untuk menulis? Itu enggak sengaja? Sengaja. Supaya berbobot apa yang disampaikan Tuhan. Yaitu apa? Segala kebahagiaan menurut dunia ini ada pada Daud. Ada pada Daud. Yaitu kebahagiaan menipu. Tanpa sadar. Ayo dong. Semuanya ada pada Daud. Jawab Bapak Ibu. Mayoritas orang dunia menganggap kalau kaya pasti bahagia. Benar gak? Benar gak? Tapi jujur, kaya pasti bahagia gak? Menipu. Menipu. Mayoritas orang kaya gak bahagia. Catat dong baik-baik. Ada orang kaya sini. Lihat. Mayoritas orang kaya gak bahagia. Makanya Tuhan bilang orang kaya sulit masuk dalam kerajaan. Ayo dong. Baru kita ngerti. Kalau Tuhan bilang orang kaya sulit masuk dalam kerajaan. Berarti kekayaan itu bukan nilai. Ayolah. Kristen gak anti kaya. Sepanjang itu bukan tujuan. Bukan nilai. Kalau dampak, efek. Gak apa-apa. Tapi kalau tujuan. Ditipu Anda. Jamin gak orang kaya
perkawinan mereka bahagia? Enggak. Ayolah. Kenapa enggak jujur? Bapak Ibu jawab. Jamin enggak tempat tidur kita harganya 300 juta membuat kita nyenyak? Enggak. Ya Tuhan, jangan suka ditipu lah kita ini. Saya melayani ke pedalaman-pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan, Papua. Ada orang sederhana, tempat tidurnya balik-balik. Tahu balik-balik enggak? Terbuat dari bambu sederhana, dialas dengan tikar usang. Jamin enggak mereka enggak nyenyak tidurnya? Jamin enggak mereka enggak nyenyak tidurnya? Enggak, bisa nyenyak. Karena materi bukan menentukan kita. Kalau Anda ditentukan materi, materi itu bisa berubah. Akhirnya Anda menuai kekecewaan yang berkepanjangan. Ayolah. Saya suka membimbing di Mabes Polri, Mabes TNI Cilangkap. Saya tanya mereka. Jujur bapak-bapak terhormat. Pilkada-pilkada kayak November nanti. Untuk jadi bupati, nggak usah gubernur, apalagi presiden. Untuk jadi bupati, berapa sih dana biasa mereka keluarkan? Oh Pak Pendeta, bisa 20 miliar, 50 miliar, bahkan ada yang bisa 100 miliar lebih. Kenapa? Kenapa mereka berani berkorban sekian miliar? Karena mereka anggap jabatan kebahagiaan. Ketika ada orang menang bupati, pesta keluarga besar. Satu kampung, pesta mereka. Rasanya itu kebahagiaan. Menipu. Tahu nggak Bapak Ibu? Dikeluarkan banyak jadi bupati, ketika jadi bupati bagaimana? Dia ngambil banyak, mulangin tuh duit. Akhirnya berakhir di mana? Di penjara. Tidak sedikit bupati penjara. Tidak sedikit gubernur jadi penjara. Terus Anda bilang itu bahagia? Menipu. Jabatan tinggi, kalau kita simpulkan itu bahagia, akhirnya menipu kita. Jujur. Daud jabatannya tinggi gak? Apa jabatannya? Halo, dia raja menurut orang Israel. Menurut bangsa-bangsa lain, tahu gak Anda? Dia raja para raja. Karena raja-raja bangsa lain rutin memberikan upeti kepada dia, menunjukkan penundukan. Jabatannya tinggi banget. Tapi dia tidak letakkan kebahagiaan itu di kekayaan, di jabatan. Siumanlah kita. Yang paling serius dalam hidup ini bukan gak punya anak. Sampai mati Anda gak punya anak, jangan Anda hakimi diri Anda. Jangan Anda memberi diri dihakimin orang. Karena Anda dan orang gak jadi hakim, gak bisa jadi hakim. Tuhan yang jadi hakim. Dan yang gak mampu menghadapi penghakiman, kalau Anda dan saya hidup dalam dosa. Yang serius itu dosa. Bukan kanker. Yang serius itu dosa bukan kakimu kecil sebelah. Yang serius itu dosa bukan hidupmu pesek. Bukan. Ayolah. Yang serius itu dosa bukan gak berkelimpahan harta. Karena orang kaya pun banyak masuk neraka. Ayolah. Hormati salib Kristus. Karya terbesar, lanjut, dalam hidupku. Stop, jangan nyanyikan itu kalau nggak mengerti. Masalahnya banyak orang nggak mengerti dengan nyanyian terharu-terharu, tapi kehidupannya tetap mengharukan karena nggak ngerti. I wanna thank you, God.